Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan software R. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu dengan mengimport data. Untuk mengimport data, kita bisa menggunakan fitur yang disediakan oleh RStudio, atau bisa juga dengan menginput atau menuliskan sintak. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengimport data menggunakan fitur yang disediakan oleh R. Di sini kita bisa klik import dataset, lalu pilih jenis dari file yang akan kita import. Karena di sini kebetulan saya menggunakan jenis file Excel, jadi saya pilih from Excel. Lalu di sini kita klik browse. Lalu pilih file yang akan kita masukkan ke dalam R. Seperti yang saya bilang tadi, kita juga bisa menggunakan sintak untuk memanggil data yang akan kita masukkan. Nah, di sini tertera sintak yang bisa memanggil data. Lalu pada data preview ini kita bisa melihat data-data yang akan kita input ke dalam R. Nah, setelah itu langsung saja kita klik import. Selanjutnya kita akan memulai analisis dengan memasukkan sintaks seperti berikut. Pertama-tama ketik dulu nama file yang kita gunakan, karena kebetulan saya menggunakan nama filenya UTS. Klik nama file sama dengan data frame, lalu nama file yang kita gunakan. Klik enter. Nah, di sini jenis data yang dilihat udah berubah bentuk data frame. Selanjutnya kita masukkan setiap variabel, di mana di sini yang saya gunakan variabel independen Y, yaitu kepuasan konsumen, independen X1, X2, dan X3. Jadi untuk Y sama dengan nama file yang kita gunakan tadi, $, karena di sini saya sudah membuat keterangannya, jadi kita klik saja langsung untuk kepuasan konsumen yaitu Y. Selanjutnya masukkan variabel independen, dan begitu seterusnya. Setelah kita memasukkan setiap variabel, selanjutnya kita ketik perintah regresi, di mana sintaknya yaitu regresi sama dengan lm y x1 x2 x3. Tekan enter. Nah, sebelum kita melihat hasil dari regresi ini, alangkah baiknya kita melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu, di mana uji asumsi klasiknya di sini ada 4. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas yang saya gunakan yaitu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pertama-tama kita bisa ketik dahulu perintah untuk uji Kolmogorov-Smirnov dengan ketik ks space, lalu masukkan nama model yang kita ketik tadi. Karena nama model yang saya kasih yaitu regresi, maka di sini juga kita ketik dengan nama model regresi.
Lalu kita pilih residual, uji nama model tadi, lalu residual. Kita enter. Nah, di sini setelah kita memasukkan sintaknya, dapat kita lihat hasil dari one sample Kolmogorov Smirnov test, di mana untuk p-value-nya itu sama dengan 1. Nah, untuk Kolmogorov Smirnov ini kriteria ujinya yaitu jika p-value besar dari 0,05 berarti galat berdistribusi normal, dan jika p-value kecil dari 0,05 maka galat tidak berdistribusi normal. Jika kita lihat pada layar, p-value-nya itu sama dengan 1, sehingga dapat kita simpulkan model regresi yang kita lakukan yaitu berdistribusi normal. Dan untuk uji asumsi klasik pertama terpenuhi. Nah, kita bisa melanjutkan dengan uji asumsi kedua, yaitu dengan melihat multikolinearitas. Untuk uji multikolinearitas, kita membutuhkan package, di mana nama package-nya yaitu OLSRR. Kita juga bisa menuliskan sintak untuk menginstal package-nya, namun karena di sini sudah tersedia fitur, kita bisa langsung saja mengetik install package. Nah, setelah ini tampil, kita bisa langsung mengetikkan nama package yang kita butuhkan, yaitu OLSRR. Nah, lalu klik install. Nah, setelah bentukannya seperti ini, teman-teman bisa langsung menulis perintah untuk uji multikolinearitas. Juga jangan lupa untuk mengaktifkan package yang sudah kita install tadi dengan mengetikkan library OLSRR. Klik enter. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan sintak atau perintah untuk uji multikolinearitas, di mana perintahnya OLS underscore if dan tools. Lalu kita masukkan nama model yang telah kita beri nama tadi. Karena saya memberi nama modelnya regresi, maka saya ketik regresi. Lalu enter. Nah, bisa kita lihat hasil dari uji multikolinearitas, di mana untuk kriteria ujinya, jika nilai toleransinya besar dari 0,1 dan nilai fixed-nya kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Lalu jika kita lihat pada layar, nilai toleransinya semuanya besar dari 0,1 dan nilai fifth semuanya juga kecil dari 10, sehingga bisa kita simpulkan tidak ada gejala multikolinearitas. Dan asumsi klasik kedua, uji multikolinearitas itu terpenuhi. Nah, selanjutnya kita melakukan uji asumsi klasik ketiga, yaitu dengan uji autokorelasi Darwin-Watson. Untuk uji autokorelasi Darwin-Watson, kita butuh package LM-Test. Nah, teman-teman juga bisa melakukan langkah seperti tadi untuk menginstal LM-Test. Karena kebetulan saya sudah melakukan penginstalan package tersebut,
saya lanjut dengan mengaktifkan dahulu package dari LMTest, di mana perintahnya yaitu library LMTest. Setelah package-nya aktif, kita bisa saja langsung memasukkan perintah untuk uji autokorelasi Darwin-Watson, di mana perintahnya yaitu dwtest ketik nama model, lalu enter. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari uji autokorelasi Darwin-Watson-nya dengan kriteria uji. Jika p-value besar dari 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi. Karena p-value yang dihasilkan besar dari 0,05 atau sama dengan 0,2713, maka bisa kita simpulkan uji autokorelasi Darwin-Watson terpenuhi, di mana tidak terjadi autokorelasi. Untuk uji asumsi klasik keempat, yaitu dengan menguji heteroskedastisitas, di mana uji ini digunakan untuk melihat variasi residual yang harus homogen atau sama menggunakan Break-Pagan. Nah, pada tahap ini kita tidak perlu lagi menginstal package, karena di package yang kita gunakan itu package yang telah kita install tadi, yaitu LMTest. Untuk perintah uji heteroskedastisitas ini kita bisa ketik bptest, lalu nama model, klik enter. Nah, jika sudah muncul, untuk Break-Pagan test ini menggunakan kriteria uji. Jika p-value besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, untuk nilai dari bptest ini bisa sama-sama kita lihat. Nilai p-value-nya itu besar dari 0,05, yaitu 0,569. Sehingga bisa kita simpulkan uji asumsi klasik keempat atau uji heteroskedastisitas itu terpenuhi karena nilai p-value-nya besar dari 0,05. Selanjutnya, setelah semua uji asumsi klasik terpenuhi, kita bisa melihat hasil dari regresi dengan perintah sebagai berikut, yaitu summary, lalu nama model. Klik enter. Nah, di sini telah bisa sama-sama kita lihat pada residual terdapat mean, median, max, first quartile, three quartile. Lalu untuk koefisien, di sini intercept-nya 6,5126, X1-nya atau beta 1 0,297, beta 2 0,4721, dan beta 3 minus 0,2812. Selanjutnya, jika kita melihat secara keseluruhan, apakah signifikansi ini berpengaruh secara simultan? Itu dengan cara melihat nilai F dan p-value-nya. Jika nilai p-value-nya kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan secara simultan semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, di sini p-value kita 0,04. Jadi,
secara simultan semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Lalu untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, bisa kita lihat dengan nilai R²-nya. Yang artinya, variabel X signifikan berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel dependen sebesar 50,25%, atau variabel Y sebesar 50,25% dapat dijelaskan oleh variabel bebas, dan sisanya diperjelas oleh variabel atau faktor di luar model. Lalu dengan melihat nilai koefisien ini, kita bisa menentukan model regresinya, di mana untuk intercept ini yaitu Y 6,5125, untuk X1 atau beta 0-nya 0,297, X2-nya beta 2 dikali X2-nya 0,4721, dan beta 3 X3-nya yaitu min 0,2812. Dan berikut model